Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Seminar Nasional Pendidikan Dasar PGSD 2021. Selanjutnya ada judul artikel yang saya buat, yaitu penerapan teknologi PPL dalam meningkatkan pemahaman proses keterampilan belajar siswa dari IPS. Penulis pertama yaitu saya, Fitria Faridul-Kasana. Yang kedua ada Ibu Titi Anjalini, MPD. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi tentang suatu pembelajaran ditingkatkan dalam pelaksanaannya di sekolah dasar, yaitu pembelajaran IPS. IPS salah satu cabang ilmu yang dipelajari oleh siswa sekolah dasar. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 dituliskan bahwa mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, serta terpadu. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Oke, selanjutnya yaitu IPS merupakan mata pelajaran yang terintegrasi atau terpadu dari ilmu sosial dan kemanusiaan sehingga dapat mengembangkan kemampuan menjadi warga negara yang baik. IPS di sekolah sendiri merupakan mata pelajaran yang memadukan secara sistematis disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, sosiologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang PPL. Apakah kalian tahu PPL itu apa? Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPL. PPL adalah model pembelajaran yang titik awal pembelajarannya berdasarkan pada masalah dalam kehidupan nyata. Menurut pendapat Harsono tahun 2010, PPL sendiri berceritakan penggunaan masalah di kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa dalam mencapai keterampilan mengarahkan diri. Pembelajaran berbasis masalah, penggunaannya di dalam tingkat berpikir yang lebih tinggi dalam situasi berorientasi pada masalah, termasuk bagaimana cara belajar siswa tersebut. Selanjutnya, saya ada pembahasan. Pembahasan sendiri berisikan satu metode penulisan. Penulisan ini menggunakan metode studi literatur dan studi pustaka. Maksudnya untuk menggali informasi sebanyak mungkin dari data pustaka, dilanjut membaca dan mencatat, serta mengelola penelitiannya, sehingga mendekati ruang lingkup yang luas. Penulisan diawali dengan merumuskan masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan menelusuri hasil penelitian yang relevan untuk disusun menjadi sebuah kajian. Di dalam metode penulisan, saya mencari di Google Scholar dan Google Cendekia. Lalu saya membaca abstrak suatu artikel, kemudian saya analisis atau telaah, lalu dijadikan sebuah judul artikel yang saya buat. Selanjutnya terdapat kajian teori. Nah, di dalam kajian teori ini saya mencantumkan ada mata pelajaran IPS. IPS merupakan suatu mata pelajaran yang terintegrasi atau terpadu dari ilmu sosial dan kemanusiaan sehingga dapat mengembangkan kemampuan menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, ada teknologi atau model PPL. PPL yaitu Problem Based Learning. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang titik awalnya berdasarkan pada masalah dalam kehidupan nyata. Model ini bercirikan pengguna masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk pemecahan masalah serta mendapatkan konsep-konsep penting di mana tugas seorang guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa dalam mencapai keterampilan mengarahkan diri.
Selanjutnya ada tahapan-tahapan pembelajaran PPL sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama yaitu mengorganisasikan siswa kepada masalah. Yang kedua ada tahap 2, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga ada tahap 3, membantu penyelidikan mandiri dan berkelompok. Yang keempat, tahap 4, ada mengembangkan dan mempresentasikan hasil kerja. Yang kelima, ada tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, selanjutnya saya akan sedikit membahas kenapa sih saya memilih teknologi atau model PBL dalam artikel yang saya tulis ini. Oke, alasannya adalah karena teori yang melandasi PBL ini ditinjau oleh beberapa teori psikologi pendidikan yang terkenal. Salah satunya saya ambil contoh misalnya Albanese. Albanese melatar belakangi PBL adalah sebagai information processing serta knowledge dan lain-lain. Adapun di sini kelebihan PBL sendiri saya sebutkan ada 5. Yang pertama problem solving, yang kedua maksud saya belajar mandiri, yang kedua belajar mandiri, yang ketiga belajar sepanjang hayat, yang keempat identifikasi atau evaluasi sumber belajar, yang kelima ada critical thinking dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dalam PPT ini bahwa model pembelajaran PBL adalah pembelajaran yang mengajak siswa belajar berbasiskan masalah. Guru membimbing siswa untuk merumuskan permasalahan berkaitan dengan konsep-konsep pengetahuan yang sedang dibahas termasuk ke dalam materi IPS tersebut. Adapun materi IPS yang saya maksudkan adalah materi-materi norma-norma yang bercampurkan dalam model pembelajaran PBL. Maksudnya di sini siswa itu diajak untuk memecahkan masalah yang terdapat di dalam materi norma-norma yang saya buat. Kemudian secara berkelompok siswa membuat pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Lalu disarankan guru sebaiknya menerapkan model atau teknologi PBL ini dalam melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, guru sebaiknya untuk mengembangkan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk mengonstruksi pengetahuannya. Oke, sekian dari saya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Semoga dapat menambah wawasan, menambah pengetahuan para semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.